Halo, shalom semuanya. Kita ketemu lagi di sekolah minggu di minggu ini. Gimana kabarnya? Kalian semua sehat-sehat? Pasti pada lagi ini nih, lagi libur ya. Masih pada libur. Duh, pasti senang-senang di rumah liburan apa gimana kalian semua? Ayo, ayo. Oh Boleh ya, dong, Kem. baru pulang kemarin. Oh, Jovanka baru pulang ya? Wah, Kemarin gimana? baru pulang. Malam-malam. Delay Wah, pesawatnya. Dari waduh, jam 6.40 jadi 7.40. waduh. Terus gimana? Sekarang ngantuk masih ngantuk apa gimana? Capek? Pastilah. 3 sampai 10. Wah, lama juga ya. Yang lain on cam dong. Masa ini nggak ada yang on cam nih gimana sih? Wah, kurang semangat jadinya nggak kelihatan semangatnya nih aura-aura semangat. Wes, Jovanka udah on cam. Yang lain, Jefta, Devon, Kayla, Adin, ayo Aku dong lama. kita biar oke. Nah, gitu dong. Kan jadi kelihatan tuh gantengnya sama cantiknya ya kan. Oke, kita mau nyanyi lagu pertama ya. Kita menyanyi lagu Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicau senang, bertemu berbunga-bunga, semuanya mengajak kepada kita, kan menuju Tuhan Esa, kan menuju Tuhan Esa. Kita ulangi dari awal ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, bertemukanlah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan menuju Tuhan Esa, kan menuju Tuhan Esa. Oke, sebelum kita lanjut lagi, apakah ada yang mau pimpin doa buka? Ayo, ayo. Apakah ada? Apakah ada? Kalau nggak ada, aku boleh minta tolong siapa ya? Aku boleh minta tolong Devon. Ya, Kak. Devon tolong buka doa doa pembukaan ya. Ya, Kak. Oke. Baik kan kawan, sebelum mendengar firman Tuhan, mau kita yang bersyukur ya Tuhan atas anugerah-Mu hari ini kita bisa memuji nama-Mu ya Tuhan dan berkati kita ya Tuhan. Semoga COVID ini cepat berlalu ya Tuhan, biar kita cepat berkumpul bersama di gereja kami ya Tuhan. Ya, amin. Amin. Oke, terima kasih Devon. Selanjutnya kita menyanyi lagu selanjutnya. Kita menyanyi lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Ini kayaknya lagunya udah lama ya nggak dinyanyiin, jadi kita merefresh ingatan kita lagi, memori kita lagi tentang lagu-lagu yang udah lama gitu. Kita nyanyi lagu ini ya. Tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar bersama.
Kita mau nyanyi lagu, satu lagu lagi, dua lagu lagi sih. Tapi lagu selanjutnya kita mau nyanyi lagu Allahku Besar. Bener nggak nih? Oke, bener. Kita mau nyanyi lagu Allahku Besar. Dari awal, Allahku besar, kuat dan perkasa. Sebelum kita masuk ke cerita yang akan dibawakan oleh siapa ya, nanti kita cari tahu sendiri lah ya. Setelah ini kita mau nyanyi lagu terakhir dulu. Kita mau nyanyi satu lagu terakhir. Kita mau nyanyi lagu Anak Monyet di Atas Pohon. Nah, itu lagu juga lagu yang udah lumayan lama, tapi nggak apa-apa, kita merefresh lagi. Kita nyanyi lagu Anak Monyet di Atas Pohon.
oke. Aku serahkan kepada yang akan membawakan cerita. Hayo, siapa? Hayo. Kakak Senja. Halo, ini kakak Senja atau bukan nih? Halo semuanya, kita bertemu lagi. Minggu kemarin aku bagian buka, sekarang gantian aku bagian buku, oke? Jadi jangan bosan-bosan ya ketemu sama Cicepi terus. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Cicepi, kita sama-sama berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, posisinya yang baik, karena kita mau menghadap Tuhan. Oke, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama dan untuk mendengarkan firman bersama. Tuhan yang berkati supaya kami bisa menjadi anak-anak yang baik dan anak-anak yang mau duduk tenang mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Oke, adik-adik. Jadi, hari ini kita mau belajar tentang salah satu kebesaran Tuhan. Kayak tadi lagu yang sudah dinyanyiin sama Kak Nia yang Allahku besar, tiada yang mustahil bagi dia. Haha. Nah, kita mau belajar salah satu kebesaran Tuhan yang sangat luar biasa. Kalau kalian lihat nih di layar kalian ada judulnya kan, Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, mungkin adik-adik semuanya udah pada tahu ya tentang cerita ini gitu. Di sekolah belajar agama atau di sekolah minggu, kayaknya pernah deh Kak, udah pernah belajar tentang ini gitu. Tapi gak apa-apa, kita sama-sama belajar lagi biar makin ingat dan biar makin paham gitu. Jadi nanti kalau misalnya waktu ulangan atau waktu kalau ada temen yang nanya, kalian bisa langsung jawab gitu, oke? Oke. Nah, ngomong-ngomong soal lagu yang tadi, aku inget banget dulu waktu kita masih zaman sekolah minggu offline, kalian apalagi yang kelas kecil ya, suka banget nyanyi lagu ini. Terus bagian yang paling kejam tuh bagian haha, bagian itunya gitu. Waktu zaman siapa ya? Jovanka masih kecil, Cecil masih kecil. Tiap minggu ditanya mau nyanyi lagu apa? Mau nyanyi lagu Allahku besar kok. Pasti nyanyinya lagu itu atau enggak lagu ini. Apa ya? Belalai gajah. Nyanyinya pasti tiap minggu seringnya lagu itu gitu. Kalian masih pada inget enggak? Pasti udah pada lupa ya? Masih inget dikit. Nah, iya kan? Dulu waktu kecil suka banget nyanyi lagu itu. Atau enggak lagu ini? Firman Allah seperti palu. Aduh, kayak rasanya Cicepi kangen banget pengen beribadah offline sama kalian. Ingat. Iya jawaban kayak gitu. Jadi nanti kita berdoa sama-sama ya supaya nanti keadaan semakin membaik biar kita bisa ketemu lagi gereja ibadah offline gitu sama-sama. Oke? Oke. Nah, hari ini kita sama-sama tadi yang sudah Cici Cepi sampaikan, kita sama-sama mau belajar tentang Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, adik-adik, sebelum langit dan bumi diciptakan itu, bumi itu kosong, gelap, nggak ada isinya. Kalau kosong ya memang nggak ada isinya sih, Ci, gitu. Gelap banget, gelap gulita gitu. Kalau gelap tuh kayak apa sih? Nggak ada cahaya sedikit pun gitu, kayak kita merem. Kalau misalnya kalian merem, kelihatan apa sih? Ayo, kalau kalian merem, coba semuanya pada merem deh, kelihatan apa? Kelihatan apa, Din? Kalau merem? Apa ada bayangan-bayangan? Nggak ada ya. Kelihatan apa sih, Sil? Kalau merem, Sil? Bayangan cahaya kalau kata Jefta gitu. Nah, dulu cahaya aja tuh nggak ada, bener-bener gelap, bener-bener kosong. Jadi kayak, kalau kita tutup mata rapet-rapet tuh gelapnya seperti itu, bahkan gelapnya lebih gelap lagi. Nah, bumi dulu tuh seperti itu, udah gelap nggak ada apa-apanya. Nah, menciptakan itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Menciptakan itu artinya apa? Mungkin kakak-kakak
yang sudah SD? Jefta tahu nggak artinya menciptakan? Membuat, iya betul, Jefta balas di komen. Menciptakan itu membuat sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada, gitu. Manusia bisa menciptakan sesuatu dari barang-barang yang sudah ada gitu ya. Misalnya ada tukang, dia mau membangun rumah, dia biasa kalau bangun rumah pakai apa? Pakai semen, terus ada batu bata, terus ada pasir, dan semua barang-barangnya itu sudah ada kan di bumi itu. Nah, di sini Allah menciptakan langit dan bumi itu dari semuanya yang tidak ada gitu dan menjadi ada gitu satu persatu gitu. Allah menciptakan semuanya tanpa membutuhkan bahan apapun gitu. Emang luar biasa banget kan Tuhan kita. Kayak lagu yang tadi, Allahku besar, hebat, tiada yang mustahil bagi dia. Tapi kok bisa ya Kak? Nggak ada bahannya, tapi kok bisa gitu? Tiba-tiba ada bumi ini beserta isinya gitu. Nah, ternyata Allah kita yang hebat itu, dia bisa menciptakan bumi ini dan segala isinya hanya dengan dia berfirman gitu, atau Allah memerintah saja gitu. Maka dari itu, apa yang tidak ada bisa menjadi ada, dari yang kosong bisa jadi ada isinya gitu, yang gelap bisa jadi terang. Ajaib banget kan Allah kita, udah ajaib, luar biasa, hebat. Betapa kita bersyukur ya mempunyai Allah seperti Allah kita gitu. Nah, di sini kita sama-sama mau membahas dari hari pertama sampai hari keempat dulu. Nanti minggu depan baru kita membahas sisanya gitu ya. Jadi ini dibagi jadi 2 part. Jadi buat teman-teman yang sudah ikut join hari ini, minggu depan join lagi ya biar tahu kelanjutannya. Karena kalau misalnya cuma tahu sampai hari keempat doang kan rasanya nanggung gitu. Jadi minggu depan join lagi gitu ya. Gitu. Nah, pada hari yang pertama, ada yang tahu Allah menciptakan apa? Langit dan bumi. Atau ada jawaban yang lain? Bingung ya? Nah, hari pertama itu Allah sudah berfirman, jadilah terang. Nah, dan tiba-tiba gelap gulita itu berubah menjadi terang yang indah. Allah melihat bahwa semua terang itu baik. Gitu. Dan Allah memisahkan terang dan gelap gitu. Yang tadinya gelap tiba-tiba ada terang, lalu Tuhan pisahkan, ada terang, ada gelap. Ada waktu di mana terang menyinari bumi dan ada waktunya gelap juga menutupi lagi bumi itu gitu. Jadi Allah menamai yang terang itu sebagai siang dan Allah menamai yang gelap itu sebagai malam. Allah menciptakan terang agar kita bisa bangun pagi nih kayak gini, bangun pagi untuk melakukan aktivitas, untuk melakukan apa yo? Sekolah mungkin kalau yang kayak Cicepi bekerja, terus lanjut lagi untuk bermain juga bisa, dan melakukan segala aktivitas yang bisa kita lakukan pada siang hari. Dan Allah menciptakan gelap agar kita bisa tidur nyenyak dan beristirahat pada saat malam hari gitu. Jadi hari yang pertama Allah menciptakan terang gitu, jadilah terang. Dari yang gelap jadi terang dan dibagi sama Tuhan nih. Ada siang, ada malam, ada terang, ada gelap gitu. Lalu kita lanjut pada hari yang kedua. Allah melihat kalau air masih banyak nih di bumi ini kan. Kayak kok kayaknya gak ada pemisahnya nih gitu. Lalu Allah berfirman lagi, jadilah cakrawala untuk memisahkan air yang ada di atas dan air yang ada di bawah. Lalu terjadi nggak? Terjadi dong, jeder, langsung jadilah cakrawala. Dan Allah menamai cakrawala itu sebagai langit. Nah, langit tuh yang biasa kita lihat tuh kan di atas. Langit yang cerah, langit yang indah, langit yang kadang juga bisa mendung gitu. Itu semua Tuhan yang ciptakan gitu. Dan semua airnya yang tadinya berkumpul menjadi satu, sudah terpisah. Ada air yang di atas, ada air yang di bawah gitu adik-adik. Sorry. Yang di atas itu sudah tersimpan di dalam awan-awan, dan yang di bawah tersimpan menjadi lautan gitu. Nah, kalau yang di atas itu sewaktu-waktu juga bisa turun adik-adik dan turun menjadi hujan gitu. Jadi makanya kadang suka ada hujan gitu kan. Nah, itu semuanya sudah direncanakan oleh Tuhan dan semuanya itu sudah dipisahkan sama Tuhan. Dari yang tadinya airnya menjadi satu, semuanya
pada hari yang kedua Tuhan pisahkan dan Tuhan menjadikan cakrawala gitu. Jadi makanya ada langit, ada daratan gitu. Lanjut lagi pada hari yang ketiga. Pada hari yang ketiga Allah berfirman untuk menciptakan darat, laut, dan segala jenis tumbuh-tumbuhan. Nah, air yang tadi di bawah, dia tuh bisa bergelora gitu ya. Dia bisa berpindah menurut dengan perintah Allah. Airnya yang surut, airnya surut ke tempat yang lebih rendah dan ke tempat yang tinggi tuh muncul gunung-gunung dan bukit-bukit yang indah gitu. Jadi yang di bawah nih tadi nih, yang tadinya lautannya banyak gitu, isinya air semua, dipisahin lagi sama Tuhan nih. Yang airnya surut gitu, dia pindah ke satu tempat jadi lautan. Terus yang tinggi-tinggi itu namanya jadi gunung-gunung, bukit-bukit, terus ada lembah juga segala macam. Itu semua Tuhan yang ciptakan gitu. Jadi udah mulai terbentuk nih buminya nih. Sudah ada tadi terang, gelap, terus lanjut lagi sudah ada cakrawala. Terus lanjut lagi sudah ada daratan, ada laut dan segala jenis tumbuh-tumbuhan gitu. Allah menamai yang kering itu sebagai darat dan menamai yang berair itu sebagai laut gitu ya. Kalian semua pasti sudah tahu ya yang mana darat, yang mana laut. Yang darat tuh yang kering nih, yang kayak sekarang kita lagi injak-injak, yang lagi kita berdiri. Kalau laut tuh mungkin kalau kita lagi pergi ke pantai. Nah, seperti itu. Semuanya sudah sesuai pada tempatnya dan Allah melihat semuanya itu baik. Sudah hampir sempurna ya sebenarnya gitu. Tapi ternyata belum, kata Tuhan. Aku masih mau menciptakan sesuatu yang lebih luar biasa lagi. Lalu Allah berfirman lagi nih adik-adik, supaya tanah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan segala jenis pohon. Nah, lalu saat itu juga langsung nih semua apa yang diperintahkan Tuhan terjadi gitu. Langsung tumbuh-tumbuhan yang hijau, yang indah dan banyak rumput. Terus pohon juga tumbuh dari yang kecil, dari yang pendek sampai yang tinggi. Muncul lagi ayo ada bunga-bunga yang cantik gitu dan berbagai macam warna. Kalau bunga biasanya warnanya apa aja sih? Apakah warnanya cuma warna merah doang? Pink. Ada warna pink, ada warna kuning, ada warna ungu, ada warna biru. Wah, berbagai macam dan bunganya tuh indah-indah ya nggak sih? Kalian pernah lihat kan bunga kalau mungkin mamah-mamahnya yang pada punya tanaman-tanaman gitu di rumah, kalian lihat gitu. Wah, bunganya indah. Ada bunga sepatu. Iya, bunga sepatu. Nah, pada itu Tuhan menciptakan itu semua gitu, tumbuh-tumbuhan semuanya mulai dari rumput, pohon, bunga dan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang lain tuh semuanya tumbuh di bumi itu. Indah banget dah pokoknya bumi yang sudah diciptakan Allah ini. Semua bunga, tumbuh-tumbuhan dan pohon yang ada di bumi ini adalah hasil karya Allah yang luar biasa yang bisa kita nikmati keindahannya gitu. Nah, sudah hampir sempurna dong, ya kan? Udah tadi udah mulai terbentuk nih buminya seperti apa gitu. Tapi ternyata kurang lagi. Karena kita masih butuh penerangan yang alami gitu kan ceritanya. Tapi ternyata masih kurang dan pada hari yang keempat Allah berfirman untuk menciptakan benda-benda penerang pada cakrawala atau langit ya tadi supaya mereka bisa menerangi bumi. Dan lagi-lagi apa ayo adik-adik terjadi nggak apa yang diperintahkan oleh Tuhan? Terjadi. Iya benar. Dari hari pertama sampai hari keempat terjadi terus tuh dan lagi-lagi yang diperintahkan oleh Allah terjadi dan muncullah matahari, bulan dan beribuan bintang-bintang yang ada di langit gitu. Matahari diciptakan untuk apa sih? Yang sudah belajar, matahari diciptakan. Iya, tadi Adin yang jawab ya. Terima kasih Adin. Untuk menerangi bumi di siang hari dan juga untuk menghangatkan bumi gitu ya. Walaupun sekarang sih rasanya, Jakarta ya gitu panas banget sampai kadang, gerah banget, butuh mandi terus gitu. Tapi kita harus bersyukur bahwa
bahwa matahari itu semua juga diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah gitu. Jadi kita harus bersyukur, nggak boleh ngeluh, aduh panas banget. Bahkan ada orang yang ngomong, panasnya kayak di neraka gitu. Emang orang udah tahu ya panasnya neraka kayak apa gitu. Nah, di sini tiba-tiba muncullah matahari untuk menerangi bumi di siang hari. Tuh. Tumbuh-tumbuhan yang diciptakan tadi juga mereka merasa dihangatkan oleh matahari itu, dan mereka juga bisa tumbuh karena sinaran matahari itu. Matahari terbit pagi hari itu di sebelah mana? Di sebelah timur. Kalau terbenam di sebelah barat. Diinget-inget ya, ini biasa muncul nih di ujian-ujian kalau sekolah gitu. Nah, lanjut lagi. Tadi udah matahari, sekarang bulan. Kalau bulan diciptakan juga untuk menerangi bumi, dan menerangi bumi di malam hari gitu, biar nggak terlalu gelap lah. Tuh, dan ditambah dengan ribuan bintang-bintang yang ada di langit. Wah, kita seneng banget ya biasanya kalau lihat bintang, rasanya tuh kayak, wah aku pengen kejar bintang itu gitu. Bintang dari jauh kelihatannya kecil banget, tapi ternyata itu bintang-bintang itu walaupun kecil, dia sangat apa ya, dia sangat-sangat berguna gitu untuk bumi ini, karena dia bisa menyinari bumi, dan karena dia ada ribuan, malam kita tuh jadi terasa indah gitu kan. Kalau kita lihat awan, ih banyak banget ya, ada bintang-bintangnya gitu. Dan itu semua Tuhan kita, Allah kita yang luar biasa yang sudah menciptakan itu semua gitu. Semuanya itu sudah disediakan oleh Allah gitu, begitu. Allah yang luar biasa, sampai-sampai ia menyediakan semuanya supaya kita bisa nikmati sekarang gitu. Kita bisa menikmati pagi kita, bisa menikmati siang, bisa menikmati setiap tumbuh-tumbuhan yang sudah Tuhan ciptakan, dan kita bisa menikmati kalau misalnya malam-malam gitu lihat bintang. Nah, minggu ini tadi kan Cicepi sudah bilang kita belajar 4 dulu nih. Di minggu depan nanti baru kita belajar sisanya gitu ya. Nah, dari pembelajaran hari ini, kita sama-sama ingin mengerti bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, Allah itu begitu luar biasa, dan Allah itu begitu hebat. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bagi Allah gitu. Ia telah merancangkan semuanya, dan kita sebagai anak-anaknya harus bisa menghormati dan mengasihi Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Dan kita patut mengucap syukur karena Allah menciptakan itu semua untuk kita, dan bisa kita nikmati setiap hari gitu, secara gratis pula. Tuhan nggak minta bayaran, Tuhan nggak minta apapun, tapi kita bisa menikmati semuanya secara cuma-cuma gitu. Dapat cahaya gratis dari langit gitu, tanpa perlu lampu kan kalau siang-siang gitu. Terus kalau malam kita bisa tidur nyenyak tanpa takut kegelapan lagi nih, karena ada bulan dan bintang yang menerangi. Nah, selanjutnya gimana sih Kak caranya biar bisa kita menghargai dan menghormati ciptaan Allah yang sudah Allah buat dengan begitu sempurnanya gitu. Nah, Cici punya berbagai cara nih yang simple-simple yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dan nggak susah loh, cuman di sekitaran kita aja gitu. Caranya adalah yang pertama, kita perlu memelihara lingkungan sekitar kita gitu. Kita rawat tumbuh-tumbuhan yang ada, misalnya yang tadi di sekitaran rumah kita gitu kan. Kalian mungkin di rumah ada halaman kecil atau mungkin punya tumbuhan gitu ya kan. Tadi ada beberapa yang sudah ngomong kalau Kak aku di rumahnya punya tumbuhan, ada apa tadi Jovanka bilang, ada kembang sepatu gitu atau kembang gula. Pokoknya apapun deh, setiap kembang-kembangan dan tumbuh-tumbuhan yang punya. Nah itu kita harus rawat, kita bisa siram tiap hari, kita bisa benar-benar dirawat sampai tumbuhannya tuh bisa hidup yang panjang, dan juga bisa tinggi, bisa cantik, bisa semakin indah gitu. Terus contoh yang kedua lagi, kita bisa menjaga lingkungan kita dengan cara kita tidak membuang sampah sembarangan. Karena kita harus ingat nih, kalau kita membuang sampah sembarangan, karena lingkungan sekitar kita, daerah sekitar kita itu semua juga ciptaan Allah gitu kan. Bumi yang kita sedang tinggali ini adalah ciptaan Allah gitu. Jadi kita harus ingat bahwa kita nggak boleh nih buang sampah sembarangan gitu. Karena kalau buang sampah sembarangan, nanti bisa apa sih efeknya? Ada yang tahu nggak kalau buang sampah sembarangan? Apalagi kalau buang sampahnya tuh ke tumbuhan. ke got gitu. Apa tadi Jefta? Racun bagi tumbuhan.
Iya benar, bisa racun bagi tumbuhan. Nah, udah bisa racun jadi bagi tumbuhan, tumbuhannya bisa jadi mati gitu kan. Terus bisa juga racun yang tidak baik bagi tubuh manusia gitu. Bagi kita juga nggak sehat karena kita menghirup udara-udara atau bau-bau yang tidak sedap gitu kan. Jadi nggak sehat gitu untuk tubuh kita. Nah, kayak gitu. Terus kita apa ya? Bisa menyebabkan banjir juga. Aduh, kalau rumahnya banjir, Ci, nggak mau. Kalau rumahnya, iya benar bau limbah. Kalau banjir tuh nggak enak banget, harus angkat-angkatin apa namanya, angkat-angkatin meja kursi di rumah, Ci, nggak enak banget. Nah, salah satu caranya sebagai kita anak-anak Tuhan, kita harus bisa membantu memelihara lingkungan di sekitar kita gitu. Biar lingkungan sekitar kita tetap bersih, tetap tetap indah gitu dan juga baik untuk kesehatan kita semua gitu dan tumbuh-tumbuhannya pun juga tetap indah gitu. Tetap bisa bertumbuh dengan baik sampai dia tinggi sampai menjadi pohon. Dan juga itu bisa untuk menghijauan juga teman-teman. Wah, aku jadi kayak edukasi guru SD gitu. Nah, jadi sebagai anak-anak Allah, walaupun kita masih kecil, kita masih bisa melakukan hal-hal seperti tadi gitu sebagai bentuk kita menghargai setiap ciptaan Allah. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau buang sampah sembarangan, kita bisa ingetin nih, Pak, Bu, atau Dek atau temen lah siapapun, jangan buang sampah sembarangan ya. Atau ada barang sampah yang di pinggir jalan yang belum kotor banget, masih kayak baru dibuang gitu, bisa kita ambil lalu kita buang ke sampah gitu. Jadi kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang seperti itu gitu, agar kita bisa menghargai dan menghormati setiap ciptaan Allah gitu. Karena kasih Allah, kita bisa menikmati semua ciptaannya. Maka dari itu kita sebagai anak-anak juga harus bisa memelihara seluruh ciptaannya. Gitu adik-adik, oke? Jadi dilakukan ya setiap hari, itu kan gampang banget ya. Dari Cici sudah mention, Cici udah bilang kalau bisa dilakukan di sekitar rumah gitu. Jadi coba dari hal-hal terkecil dulu supaya kita bisa menjaga lingkungan sekitar dan kita bisa menghargai ciptaan Allah seperti itu. Nah, ayat hafalan hari ini gampang banget dari Kejadian 1 ayat 1. Cici cat di sini ya. Wah, ternyata catnya panjang. Kejadian 1. Malah udah hafal gitu. Wow, sabar dulu, belum di chat. Nah, bisa dibaca di chatnya. Ayat hafalannya Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, gampang banget bukan? Cuman sepenggal doang. Pasti kalian semua bisa. Ada yang mau coba? Atau kita baca bareng-bareng dulu deh. Semuanya buka suara. Boleh di-unmute dulu semuanya. Kita coba baca ayat hafalannya bareng-bareng ya. Ayo semuanya di-unmute. Kayla, Adin, Cecil. Udah siap? Udah, Kak. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yeay, gampang banget bukan ayat hafalannya? Bisa dicatat juga tuh buat yang punya catatan hari Minggu buat sekolah gitu. Ada yang mau coba sendiri-sendiri? Aku, Kak. Oh, Devon, oke. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Oke, mantap Devon. Terima kasih Devon. Tadi Jefta raise hand. Coba Jefta silakan. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Oke, wah kayaknya udah gampang banget nih Ci. Gampil, tinggal baca sekali udah langsung hafal. Ada lagi yang mau coba?
Cecil, Ngocing? Oke, kalau tidak mau nggak apa-apa sih, nanti di rumah aja ya. Adin atau Jovanka atau Kaila? Yang cewek-cewek nih belum ya? Kayaknya tadi Cici baru denger yang cowok-cowok aja. Dari dulu udah dibuat hafalan. Iya bener. Nah karena itu kita ulangin lagi gitu biar inget sampai di luar kepala gitu. Jovanka mau coba? Oke. Oke. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Oke. Terima kasih Jovanka. Kalau tidak ada yang mau coba lagi, kita tutup firman Tuhan hari ini. Kita sama-sama berdoa ya sebelum nanti kita lanjut ke bagian aktivitas. Yuk kita berdoa dulu. Kata Jeff tuh pakai emoji, senyum dia. Oke, mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Dan berkati kami supaya kami bisa dapat melakukan setiap apa yang firman-Mu tadi sampaikan. Mampukan kami supaya kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang mau memelihara tiap ciptaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, jangan pada lift dulu ya, kita sama-sama mau lanjut ke bagian aktivitas. Silakan Kak Senja. Yeay, halo semuanya. Belum pada tidur kan ya? Udah mulai gak ada suaranya nih. Halo. Ya, adik-adik tadi siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Nah, iya betul. Yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Ya, adik-adik, hari ini aktivitasnya aku mau ajak adik-adik semua membuat sebuah maket. Ya, ini ada tulisannya nih maketnya. Alam semesta. Ya, oke. Ya, gampang nggak, Kak? Ya, gampang kok. Jadi adik-adik nggak bikin maket ini semuanya dari awal gitu ya. Nggak bikin langitnya apa ya, nggak. Nah, kita mau melengkapi isi dari alam semesta yang sudah Tuhan ciptakan. Tadi Tuhan udah ciptakan terang, Tuhan ciptakan cakrawala, yaitu pembatas antara air yang di atas, yaitu awan-awan, serta air yang di bawah, yaitu lautan. Lalu Tuhan juga udah ciptakan daratan dan juga lautan. Lalu Tuhan juga ciptakan tumbuh-tumbuhan. Nah, adik-adik, sudah ada siang, sudah ada malam. Yang kurang apanya ya dari ceritanya yang disampaikan Kakak Cepi tadi? Matahari, bulan, dan bintang. Nah, matahari, bulan, dan bintangnya belum ada. Gak boleh planet. Ada yang mau bikin planet? Ada yang bisa? Nah, lalu terus kita bisa lihat ada air. Air yang kurang apanya ya? Hewan-hewan. Ada hewan-hewan. Nah, begitu juga di daratan. Nah, kita mau melengkapi isi dari alam semesta dalam bentuk maket ini, alam semesta yang Tuhan sudah ciptakan bagi kita. Nah, aku mau bagi tugasnya dalam bentuk gulungan ini. Ya, nanti Kakak Niko nampilin nih biar lebih jelas ya. Nah, jadi adik-adik ada 9 gulungan kertas. Aktivitasnya apa? Adik-adik akan membuat isi dari alam semesta dengan kertas origami. Ya, jadi melipat. Kayak di sini tadi udah ada ikan ya. Kelihatan nggak ikan? Udah ada ikan gitu ya. Nah, nanti adik-adik juga akan melipat dengan kertas origami, membuat beragam macam bentuk. Kita akan bagi tugasnya dari tulisan-tulisan yang ada di dalam gulungan kertas ini. Secara berurut, kita akan pilih warna. Oke,
kita akan pilih warna. Misal, Jovanka pilih warna coklat. Nah, nanti dalam kertas coklat isinya apa ya? Nah, Jovanka akan buat bentuk yang ada di dalam kertas coklat ini. Oke? Mengerti adik-adik? Nanti dibikinnya di rumah. Ya? Kalau jelek nggak apa-apa kan? Gak apa-apa dong. Tapi Kakak Senja yakin semua di sini hebat-hebat. Jadi gak ada yang jelek. Pasti semua bisa bikin yang bagus. Oke? Boleh kan Kak? Warna apa aja boleh. Boleh dilipat pakai warna apa aja, bebas. Oke? Banget. Gimana Jovanka, ada yang mau ditanya? Itu jadi kita gimana? Coba kita bagi dulu ya. Kita bagi dulu tugasnya ya. Oke, kita mau undi. Oh, belum terlalu paham. Jadi nanti tugas adik-adik di rumah adalah membuat bentuk-bentuk dengan melipat kertas origami. Nanti Kakak Senja akan kirimin video tutorial untuk ngebikinnya gitu. Nah, tapi sekarang kita mau bagi tugas dulu. Coba ya, kita mulai bagi tugasnya. Boleh dilihat itu ada 9 warna yang ditampilin, ada tangannya juga gitu ya. Nah, adik-adik pilih ya, satu-satu pilih. Dari Adin dulu deh. Adin mau pilih warna apa, Din? Apa? Biru. Biru. Berarti biru ini ya. Oke, ini ya biru. Tulisannya adalah bulan dan bintang. Oke, kelihatan? Jadi Adin tugasnya mencari atau membuat dari kertas origami bentuk bulan dan bintang. Oke, itu dikumpulin minggu depan gitu ya. Oke, sekarang yang kedua. Jovanka pilih warna apa? Hitam aja. Hitam. Oke, ini hitam ya. Membuat apa nih? Oke. Apa nih? Matahari. Oke, Jovanka nanti melipat bentuk matahari ya. Oke, ini lagi Sisil. Sisil mau warna apa yang belum dipilih? Pink. Pink ya. Sisil senang warna pink ya. Pink. Apa nih tulisannya, Sil? Apa nih, kelihatan nggak? Gajah. Gajah. Nanti Sisil dibantu ya di rumah melipat bentuk gajah. Oke. Sekarang Jefta. Jefta mau warna apa yang belum? Masih ada coklat, merah, kuning, hijau tua, hijau muda, dan orange. Coklat aja dah. Coklat ya. Seragam. Apa nih? Burung. Oke, Jefta melipat bentuk burung. Oke. Sekarang Kayla. Kak, boleh ini nggak? Kan ini kan ngelipat burung misalnya. Nah, kalau gambar terus digunting, boleh nggak? Boleh juga sih. Tapi kalau bisa dilipat, jadi bisa 3D. Bisa 3 dimensi. Jadi bisa kita diriin, bisa kita tempel di mana-mana gitu ya. Oke. Sekarang Kayla. Kayla mau pilih warna apa? Ada hijau tua, hijau muda, merah, kuning, dan orange. Merah. Merah. Ya. Nah, melipat bentuk bunga trompet. Nah, nanti aku kasih linknya ya untuk tutorial cara melipatnya. Oke, ini Kayla bunga trompet. Lalu yang terakhir ya, tinggal Devon. Devon pilih warna apa? Hijau tua, hijau muda, kuning, orange. Kuning. Kuning ya? Iya, Kak. Oke.
Melipat bentuk angsa. Oke, ya ini Devon melipat bentuk angsa. Ya adik-adik, nanti aku akan kirim tutorial cara melipatnya ke grup orang tua Komisi Anak. Adik-adik boleh bikin di rumah menggunakan kertas origami. Disarankan origaminya yang kecil aja supaya nanti bisa muat di market kita gitu ya. Lah, kalau udah selesai bikin, boleh difoto di grup. Kemudian minggu depan dibawa ke gereja, titip boleh ke papa, mama, oma yang ke gereja gitu ya. Kalau nanti ada yang terkendala, nggak bisa bawa ke gereja, boleh kabarin kakak Senja, oke? Ada yang mau ditanya? Aku nitip siapa? Kamu nunggu pulang aja. Kamu nunggu pulang ya. Oke, ya ada yang mau ditanya lagi? Oh, Jessa udah bikin tuh ya. Apa itu? Pesawat. Ada yang mau ditanya lagi adik-adik? Tidak? Oke, berarti semua udah ngerti ya. Nanti kalau yang bingung-bingung boleh personal chat di WA atau di grup orang tua. Terus tanya ke kakak-kakaknya. Oke, ya sekian ibadah sekolah minggu hari ini serta aktivitas dan tugas buat adik-adik semua. Selamat menikmati keseruan melipat. Jangan marah-marah kalau pusing gitu ya. Tapi ayo coba lagi, coba lagi. Yuk mari kita tutup ibadah kita hari ini. Aku ajak adik-adik semua untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Bapa Allah kami yang bertata di atas kerajaan sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar lewat Cici Cepi. Terima kasih juga atas pujian, lagu-lagu yang begitu indah yang juga boleh dipimpin oleh Kakak Nia. Tuhan yang tolong agar kami jadi anak-anak yang makin semangat untuk memuji Tuhan dari hari ke hari. Dan biarlah kami jadi anak Tuhan yang juga mau buka telinga, buka hati, buka mata untuk mau mendengar, melihat, dan mengerti tentang firman Tuhan. Tuhan, ajar kami menjadi anak-anak Tuhan yang terus bersyukur atas setiap karya ciptaan Tuhan yang ada di bumi ini. Tolong kami agar kami juga bisa menjadi anak-anak Tuhan yang mau merawatnya dengan baik, bukan merusaknya. Terima kasih Tuhan, kami mohon ampun kalau selama ini kami jadi anak-anak-Mu yang sering merusak lingkungan. Kami mohon ampun kalau kami menjadi anak-anak yang belum baik bagi Tuhan. Tapi kami mau terus belajar, terus berjuang, dan mau Tuhan ajar jadi anak-anak yang terus baik, yang makin mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan mengasihi bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur, serta memohon ampun. Kita yang percaya sama-sama katakan, Amin. amin.